هلو ملازم نجري حبي ملازم هلو ملازم نجري حبي ملازم غرامك حتى في قلبي ملازم علوبات مجنين برتب الملازم صورة دي تحت عمر الحباب يا هليني يا هلين يا حبك ولعت أبو قلب رضاكي إلا أهو أهين يا بغلا ضاقي بروح حبك ولعت أبو قلب رضاكي قلبي سكر باب النور وابقاها باقي إلا أهو أهين يا مبلغ واجب بروح حبك والعين أبطل برضاك يلا وتدري شوقي Selamat datang kepada segenap keluarga
keluarga besar Bapak Juhro dan Ibu Adijah dari Majalengka, Jawa Barat. Kembali saya haturkan selamat datang kepada segenap rombongan keluarga besar Bapak Juhro dan Ibu Adijah dari Majalengka, Jawa Barat. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Juhro dan Ibu Adijah dari Majalengka, Jawa Barat. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Fathuri dan almarhumah Ibu Sudriati dari Desa Pendowo, Kecamatan Bodeh, Pemalang, Jawa Tengah. Dan serta yang saya hormati pula segenap tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta kasih sayangnya sehingga pada pagi hari ini Minggu 25 Desember 2022 bertempat di kediaman mempelai wanita Bodeh, Pemalang, Jawa Tengah, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan bahagia tanpa suatu halangan apapun. Baik Bapak Ibu, hari ini Bapak Juhro dan Ibu Adijah akan mengantarkan putra tercintanya yang bernama Muhammad Al-Farizi yang akan mempersunting kekasih hatinya yang bernama Siti Khotijah, putri pertama pasangan Bapak Fathuri dan almarhumah Ibu Sudriati, yang kita doakan bersama-sama semoga acara ijab kabul dapat berjalan dengan baik dan lancar, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum itu saya selaku pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian ada sambutan, dilanjut dengan doa dan beberapa simbolis sebelum akad nikah, dan dilanjut dengan khotbah nikah dan akad nikah. Juga ada acara panggih Jawa, dan setelah itu ada sungkeman, juga serah terima atau serah tampi, dan dilanjut dengan foto keluarga. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini supaya berjalan dengan lancar, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan sebelum akad nikah dimulai, akan ada simbolis dari Ibu Mbak Siti Khotijah yang diwakili oleh Ibu Rahmi kepada Ibu Rahmi untuk mengenakan kalung melati kepada Mas Muhammad Al-Farizi. Dapat diketahui Bapak Ibu bahwa penyematan kalung bunga melati ini merupakan tanda bahwa diterimanya Mas Muhammad Al-Farizi sebagai anggota keluarga baru untuk keluarga Bapak Fathuri dan almarhumah Ibu Sudriati. Baik, terima kasih sudah. Dan dilanjut dengan unjuk tirtowani. Kali ini Bule Rahmi akan memberikan tirtowening kepada Mas Muhammad Al-Farizi. Baik, terima kasih untuk Mas Al-Farizi untuk dapat mundur sejenak. Dan dilanjut dengan Ibu Adijah akan memberikan simbolis mahar kepada Ibu Sudriati almarhumah yang diwakili oleh Bule Rahmi. Monggo saya persilakan Ibu Adijah akan menyerahkan simbolis mahar kepada Bule Rahmi mewakili Ibu Sudriati almarhumah. Baik, terima kasih. Dan setelah itu saya panggil untuk Bapak Juhro dan Bapak Fathuri untuk maju sejenak dan akan berjabat tangan.
Baik, terima kasih. Beberapa simbolis telah berlangsung. Kemudian saya persilahkan untuk orang tua dari Mbak Siti Khotijah, ada Bapak Faturi dan Bule Rahmi yang akan menggandeng Mas Muhammad Al-Parisi menuju kursi akad. Dan diiringi di belakangnya ada Bapak Juhro dan Ibu Adijah, juga beserta rombongan keluarga besar yang datang dari Majalengka, Jawa Barat. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu, Mas Muhammad Al-Parisi yang digandeng oleh Bapak Fathuri dan Bule Rahmi untuk menuju kursi akad. Dan untuk rombongan bisa diserahkan kepada keluarga, monggo Bapak Ibu seserahannya. Keluarga besar dari Mbak Siti Khotijah, sebelah kanan dan kiri, monggo Bapak Ibu bisa diserahkan. Baik, terima kasih. Saya mewakili keluarga besar dari Mbak Siti Khotijah, keluarga besar dari Bapak Fathuri dan almarhumah Ibu Sudriati mengucapkan banyak terima kasih untuk bawaannya Bapak Ibu yang jauh-jauh dari Majalengka. Semoga dapat bermanfaat bagi keluarga besar Bapak Fathuri sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Baik, dan saya persilakan untuk rombongan keluarga besar Bapak Juhro dan Ibu Adijah untuk dapat menempati kursi yang telah kami sediakan sembari menunggu kedatangan Bapak lebih setempat dan pihak KUA dari Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kembali saya persilahkan untuk keluarga besar tamu rombongan iring-iring manten dari Majalengka, Jawa Barat, keluarga besar Bapak Juhro dan Ibu Adijah untuk dapat menempati kursi yang telah kami sediakan sembari menunggu kedatangan pihak KUA dan Mbak lebih setempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridnya watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para sepuh pinispuh yang senantiasa kita patuhi segala fatwa dan nasihatnya. Yang terhormat Bapak Fathuri selaku Sohibul Hajat, Bapak Juhro beserta keluarga besar yang kami hormati, Bapak Penghulu Kecamatan Bodeh, Bapak Haji Mutarofik yang kami hormati, kedua mempelai Muhammad Al-Parisi dan Mbak Siti Khotijah yang berbahagia. Tak ketinggalan pula bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat hadir di sini menghadiri acara akad nikah antara Saudara Muhammad Al-Parisi bin Bapak Juhro dengan Saudari Siti Khotijah binti Bapak Utanto. Salawat serta salamnya Allah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita yang hadir di sini termasuk golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan kalimat istighfar dan syahadat, acara yang ketiga akad nikah, dan acara yang keempat yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan umul kitab. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan umul kitab tadi acara akad nikah pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalimat istighfar dan syahadat. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang hadir wonten teng mriki, semonggo sareng-sareng kita maos kalimat istighfar dan syahadat kaping 3. Semonggo.
Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk acara yang ketiga yaitu acara inti akad nikah yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Penghulu Kecamatan Bode, Bapak Haji Mutarfik. Dumateng Bapak Haji Mutarfik, waktu dan tempat kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz yang selalu kami taati fatwa serta nasihatnya, para sepuh-sepuh yang kami muliakan. Wabil khusus kedua mempelai yang berbahagia, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka menyaksikan akad nikah. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Hadirin hadirat wabil khusus kedua mempelai yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan masalah perwalian, bahwa nikah itu sah jika dengan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi. La nikaha illa biwaliyin wa sahidai adlin. Jadi pernikahan itu sah jika dinikahkan oleh walinya dan disaksikan oleh kedua orang saksi. Bahwa yang namanya nikah adalah ibadah, ada syarat dan rukunnya. Syaratnya syarat syar'i bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita adalah boleh nikah, artinya tidak ada hubungan nasab. Hubungan nasab yang dekat, artinya bukan muhrim. Dan juga tidak ada hubungan musyaharah atau hubungan kebesanan. Kemudian kalau mempelai pria maksimal istrinya sudah 3, ya, maksimal istrinya sudah 3. Kalau sudah 4 tidak boleh lagi, harus dilepas salah satu atau dimatikan salah satu. Iya. Kemudian jika istrinya 4 kemudian salah satunya dicerai dengan cerai talak, maka ketika masa iddah istri yang baru dicerai belum habis, maka belum boleh menikah lagi untuk istri yang keempat. Sedangkan untuk wanita harus tidak punya suami satupun, ya, kalau masih menjadi istri orang tidak boleh. Masih menjalani masa iddah juga tidak boleh untuk menikah lagi. Dilamar saja wanita yang masih menjalani masa iddah itu hukumnya haram. Tetapi yang terjadi di masyarakat kadang-kadang, ya, masa iddahnya belum habis sudah mempunyai kesepakatan akan nikah pada hari H, dan sering terjadi daftar di KUA dan saya tolak. Karena untuk wanita yang masih menjalani masa iddah dilamar saja hukumnya haram. Kenapa sudah daftar ke KUA? Berarti sudah terjadi kesepakatan untuk nikah. Yang namanya melamar itu tidak harus membawa sesuatu. Yang namanya melamar atau hitbah adalah menyampaikan sesuatu, menyampaikan keinginan untuk memperistri seseorang dengan wanita itu atau dengan keluarganya. Itu namanya melamar, hitbah. Ya, jadi wanita yang masih menjalani masa iddah tidak boleh dilamar apalagi sudah ada kesepakatan. Lah, masa iddah itu artinya masa menunggu. Bagi wanita yang baru ditinggal mati oleh suaminya, maka adalah masa berkabung adalah 4 bulan 10 hari dalam keadaan suci dan tidak hamil.
Kalau dalam keadaan hamil berarti sampai dengan melahirkan. Wanita yang diceraikan oleh suaminya atau menuntut cerai oleh kepada suaminya atau khulu atau rapak, maka masa iddahnya adalah 90 hari dan 3 kali suci. 3 kali suci itu hitungannya berarti antara haid dan suci itu sudah 3 kali. Walaupun sudah haid 3 kali tetapi belum 90 hari, maka masa iddah belum habis. Walaupun sudah 90 hari tetapi belum haid 3 kali karena faktor X, misalnya karena KB, ya, maka dia tidak pernah haid, ya tidak 90 hari. Jadi wanita yang masih dalam masa subur tetapi dia pernah haid tetapi tidak haid karena faktor X, misalnya karena KB, maka masa iddahnya menjadi 1 tahun. Ketika 1 tahun kurang 2 hari kok haid, maka masa iddahnya menunggu 2 haid lagi, ya. Jadi pernah ada yang mendaftar ke KUA, saya tanya pernah haid, pernah, dan punya anak, tetapi ketika dia diceraikan oleh suaminya atau khulu rapak terhadap suaminya, dari sejak putusan hakim sampai dengan hari itu belum pernah haid. Saya suruh menunggu sampai dengan 1 tahun. 1 tahunnya adalah 1 tahun hijriah, bukan 1 tahun Masehi, 354 hari. Kalau baru 350 hari kok haid, berarti harus menunggu 2 haid lagi. Tetapi kalau sudah lewat 354 hari, maka itu masa iddahnya sudah selesai 1 tahun. Oleh karena itu marilah kita pahami bersama, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya janda atau yang menjadi janda atau suami yang mau memperistri janda, itu harap diperhatikan bahwa yang namanya wanita itu ada masa iddahnya. Masa iddahnya ada 2, masa iddah karena perceraian dan masa iddah karena kematian. Dan juga wanita yang masih dalam tunangan orang lain juga tidak boleh dilamar, ya. Jadi kalau wanita ada hubungan masih dilamar orang lain, belum ada kesepakatan keputusan bahwa lamarannya dikembalikan atau dicabut, maka statusnya tidak boleh dilamar. Itu seperti, apalagi dinikahi, ya. Kadang-kadang nyerobot, wanita masih dalam lamaran orang lain, belum ada kesepakatan mengembalikan lamarannya atau dibatalkan lamarannya, seorang laki-laki wis nggawe persyaratan arep menikahi, itu tidak boleh, ya. Kemudian di Indonesia tidak mengenal nikah antar agama. Kalau antar warga negara boleh, Indonesia dengan Arab Saudi, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Belanda, tetapi sama-sama beragama Islam. Kalau di media sosial kemudian kemarin ada yang dinikahkan dengan beda agama, itu tidak memenuhi syarat dan rukun, baik di agamanya mereka maupun di agama kita. Karena di agama mereka juga, di Indonesia menganut nikah, tidak menganut nikah antar agama. Kalau Protestan ya dengan Protestan, Katolik dengan Katolik, Hindu dengan Hindu, Buddha dengan Buddha. Aliran kepercayaan, penganut aliran kepercayaan juga dengan penganut aliran kepercayaan, Islam juga dengan Islam. Oleh karena itu untuk kita pahami bersama bahwa wali itu ada 2, wali nasab dan wali hakim. Wali hakim itu siapa? Wali hakim adalah bagi wanita yang memang benar-benar tidak memiliki nasab ke ayahnya, ya, tidak mempunyai nasab ke ayahnya, karena hubungan di luar nikah kemudian punya anak wanita, maka sampai kapanpun kalau dia nikah selalu dan selalu walinya adalah wali hakim. Tetapi yang ada hubungan nasab dengan ayahnya, ketika ayahnya ada, wali nasabnya adalah ayah. Tetapi ketika ayahnya tidak diketahui keberadaannya, maka jatuh kepada wali hakim. Kalau dia punya saudara laki-laki, kalau belum diketahui kematian ayahnya, maka tidak bisa pindah kepada saudara laki-laki dari perkawinannya, kecuali kalau diyakini bahwa ayahnya sudah meninggal, maka berpindah kepada wali nasab yang lainnya. Ketika meninggalkan rumah, usianya sudah 60 tahun, kemudian dari sejak meninggalkan rumah sampai sekarang sudah 40 tahun, berarti kalau diperkirakan umurnya sudah 100 tahun, kira-kira sudah meninggal, maka baru pindah ke wali nasab yang lain. Kalau umurnya baru 25, meninggalkan rumah baru 10 tahun, 35,
tidak ada kabar berita tentang kematiannya, maka tidak berpindah kepada wali nasab yang lain tetapi kepada wali hakim. Terkait dengan pernikahan Mas Muhammad Al-Farisi dengan Mbak Siti Khotijah, panjenengan akan saya nikahkan dengan wali hakim karena keberadaan ayahnya tidak diketahui, walaupun mungkin sekarang masih berada di terminal Comal saya itu ya, tetapi tidak diketahui ya. Itu artinya tidak diketahui keberadaannya, RT RW-nya di mana dan sebagainya. Kalau dimungkinkan, mungkin kalau usianya masih di bawah 100 tahun mungkin masih hidup. Itu seperti itu ya. Mas Muhammad Al-Farisi sudah siap untuk nikah? Siap, iya. Para saksi monggo diperhatikan, untuk mengambil gambar serahkan kepada yang lain HP-nya dan sebagainya. Iya. Jadi untuk saksi tidak boleh double peran menjadi juru kamera atau juru shooting, harus menjadi betul-betul menjadi saksi, melihat dan mendengarkan dan memperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ahina Muhammad Al-Farisi ibna Juhrohada uzawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin au tasrihim bi ihsan. Ya saudara Muhammad Al-Farisi bin Bapak Juhro, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan Siti Khotijah binti Bapak Utanto yang saya wali hakimi dengan mas kawin uang 2.512.022 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Khotijah binti Bapak Utanto untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu walaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura wa alif baina makam lafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif baina makam lafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu wa Khadijah al-Kubra. Allahumma barik lahuma warzuqna rizqan wasi'an waladan salihan wa salihatan yad'unahuma bil maghfirah wa dukhulil jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mempelai wanita untuk menandatangani berkas-berkas pernikahan dan menerima mas kawin dari mempelai pria, dan mas kawinnya atau maharnya mohon dipersiapkan. Aplikasi itu ya. Jangan dia.
Ketok nih, langsung pakai lagi nih. Anu nikah dulu tak bisa. Masukkan lagi. Masukkan lagu serahkan kepada istrinya ya. Jangan diminta lagu untuk beli rokok. Terserah istrinya mau beli gamis atau mau beli apa. Iya nih sih, kesini sih. Tiga kali lagi. Belum dicetak ya. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Semoga Mas Muhammad Al-Parizi dengan Mbak Siti Khotijah bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan dikaruniai keturunan yang solih dan solihah. Amin Allahumma amin. Saya selaku membawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya membawakan acara pada pagi hari ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodeh Kabupaten Pemalang yang telah memandu jalannya ijab kabul antara Mbak Siti dan Mas Al-Parizi dengan baik dan lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu telah resmi menjadi suami istri Mbak Siti Khotijah, putri pertama pasangan Bapak Fathuri dan almarhumah Ibu Sudriati dari Kecamatan Bodeh Pemalang, Jawa Tengah, dengan putra dari Bapak Juhro dan Ibu Atijah, yaitu Mas Muhammad Al-Parizi yang kita doakan bersama-sama semoga keduanya dapat panjang jodoh, murah rezeki, diberi anak-anak yang cerdas dan soleh-soleha, serta dapat menggapai keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Amin ya robbal alamin. Baik, dan untuk selanjutnya saya persilakan untuk tim fotografer dan video untuk mengambil beberapa momen foto dengan mahar dan buku nikah. Monggo Bapak Ibu dapat pinara. Kemudian untuk sesi selanjutnya akan ada beberapa Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan ada panggih setelah akad. Ini adalah ritual pengantin Jawa. Setelah akad nikah akan ada beberapa prosesi seperti balangan siri, kemudian ada injak telur dan netel beras. Dan ini Mbak Siti Khotijah juga Mas Al-Parizi akan saling melemparkan sirih Bapak Ibu. Dalam adat Jawa sendiri memiliki makna bahwa Mbak Siti Khotijah dan Mas Muhammad Al-Parizi telah melempar kasih sayang dan bersiap untuk menjalani biduk rumah tangga. Dalam hitungan ketiga ya Mbak Siti dan Mas Al-Parizi. Siap ya? 1, 2, 3. Baik, kemudian untuk yang selanjutnya Mbak Siti untuk dapat sungkem kepada Mas Al-Parizi. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ini prosesi injak telur. Mas Al-Parizi pada kali ini akan menginjakkan kaki kepada telur hingga pecah dan kendinya diinjak sampai pecah ya Mas ya. Dalam adat Jawa sendiri Bapak Ibu perlu diketahui bahwa makna injak telur memberikan pengharapan supaya keduanya
dapat diberi keturunan yang banyak dan soleh-solehah. Amin ya robbal alamin. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Beberapa prosesi adat Jawa telah selesai. Saya persilakan untuk Mbak Siti dan Mas Alparisi untuk menuju pelaminan. Dan ini akan ada foto dengan foto dengan mahar dan cincin. Sudah siap, Mbak? Oh ya, dilanjut dengan netel beras ini, Mbak. Iya, netel beras. Saya persilakan untuk Bapak Ibu dari Mbak Siti Khotijah untuk dapat duduk di sebelah Mbak Siti dan Mas Alfarisi. Ibu-ibu. Baik. Saya panggil untuk Bapak Ibu dari Mas Alfarisi juga Mbak Siti Khotijah. Monggo Bapak Ibu. Untuk duduk di sebelah kanan dan kiri. Pada prosesi kali ini Bapak Ibu, kedua mempelai juga ibu dari masing-masing mempelai akan saling mengisi rantan dengan beras hingga penuh dan nanti juga ditumpah sebanyak 3 kali. Ini dalam adat Jawa sendiri Bapak Ibu memberikan makna bahwa dalam mengarungi rumah tangga diharapkan keduanya nanti kelak akan mendapatkan rezeki yang melimpah serta berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang datang dari Majalengka. Mungkin ini baru lihat ya Bapak Ibu ya. Iya. Memang Indonesia ini kaya sekali Ibu dengan budaya Ibu ya.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sungkeman, dan kali ini Mbak Siti juga Mas Alparisi yang pertama kali akan menuju Bapak Ibu dari Mbak Siti untuk bersimpuh di hadapan kedua orang tua dari Mbak Siti. Teruntuk Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, di hari yang bahagia ini, Minggu 25 Desember 2022, Siti mau mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk semua hal yang telah Bapak Ibu berikan. Cinta, kasih sayang, serta pengorbanan dalam membesarkan dan mengasuh Siti. Hingga belum sampai Siti dapat membalas jasa dan membahagiakan Bapak Ibu, Siti mau mohon maaf untuk semua kesalahan-kesalahan yang telah Siti perbuat. Kesalahan yang disengaja maupun yang tidak, Siti mau mohon maaf Bapak Ibu. Bapak, maafkan Siti yang sering bandel, sering membuat Bapak susah dan sedih. Mungkin Siti tidak dapat membalas jasa dan membahagiakan Bapak. Siti hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Bapak dan Ibu diberikan umur yang panjang, selalu sehat, dan dapat melihat anak-anak Siti dan Mas Alparisi tumbuh kelak, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan Mbak Siti juga Bapak Mas Alparisi dapat menuju Bapak dan Ibu dari Mas Alparisi. Ada Bapak Juhrol dan Ibu Adijah. Bapak dan Ibu mertua, Ibu, ini adalah persimpuhan pertama Siti di pangkuanmu. Ketika kami telah menjadi putra-putrimu, ketika kami telah menjadi bagian dari keluargamu, ketika kami telah masuk dalam kehidupanmu, Ibu, Bapak, terima kasih untuk kesempatan terindah yang Engkau berikan kepada Siti. Harapan Siti kepadamu, mohon ajarkan Siti menjadi istri yang baik dan menantu yang baik, nggih Ibu, Bapak. Sekali lagi Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kesempatan terindah ini. Ibu, di hari yang bahagia ini, Minggu 25 Desember 2022, Alparisi mau mohon doa restu untuk pernikahan Alparisi dengan Siti. Ibu mohon doakan supaya pernikahan kami langgeng, panjang jodoh, diberi keturunan yang soleh dan soleha, serta dapat menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Ibu, sampai kapanpun Alparisi tidak dapat membalas jasa-jasa Ibu. Alparisi hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Ibu dan Bapak diberi umur yang panjang serta sehat selalu. Ibu,
Semoga ibu dan bapak dapat melihat anak-anak Al-Parisi dan Siti tumbuh. Yang terakhir, bapak ibu, kalian adalah orang tua terbaik yang Al-Parisi miliki. Terima kasih. Meskipun pada hari ini Mas Al-Parisi dan Mbak Siti telah resmi menjadi sepasang suami istri, peran dan dukungan kedua orang tua tetap selalu menyertai keduanya. Dan untuk itu, dari Mas Al-Parisi dan Mbak Siti sendiri memohon dan mengharapkan bimbingan dari kedua orang tua masing-masing agar nanti ketika Mbak Siti dan Mas Al-Parisi berjalan dalam jurang kesalahan, Bapak Fathuri dan juga Bapak Juhro dan Ibu Adijah dapat membimbing dan mengarahkan. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Bapak Fathuri dan Bule Rahmi untuk dapat berdiri, juga Bapak Juhro dan Ibu Adijah untuk dapat صبر ساعة السماء السور زرع من حريق والصبر بالعرب طه وجبا صبر بالعرب يا زرعي الليلة نبت بيولي صبر ساعة السماء السور زرع من حريق والصبر بالعرب طه وجبا صبر بالعرب يا زرعي الليلة نبت بيولي
ربي هو على قلبي وروحي ما زال بيده قلبي يبيتون ويحيون يا زرعين المباربيون
مؤدب مؤدب لم أبدي في أدبي وأمكث وأمكث فقد مردت رغد ربي والأجود أموت ضررا بالهاد والأجود ويخدني إلى خدني ثم ينقص ثم ينقص حلف لا كلمته ثم أحنز ثم أحنز وذلك دابي لا يزال فيا معشر الناس أسمعوا والنبي السلام والنبي السلام يا سلام يا سلام قال يا سلام Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sori sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Shadaqallahul azim. Hadratul Kiram, para asatidz, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang kami hormati, wabil khusus kedua mempelai yang lagi berbahagia, keluarga besar dari mempelai wanita yaitu Bapak Pahturi Miwah Ibu Sudriyati almarhumah, keluarga besar dari mempelai laki-laki Bapak Juhro Miwah Ibu Adijah yang kami hormati juga, hadirin wal hadirat, semua tamu undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, utamanya nikmat sehat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bermuazah, bersilaturahim di kediaman mempelai wanita. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan, ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi besar kita baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang selalu taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, berkenan saya di sini mewakili dari keluarga besar mempelai laki-laki Bapak Juhro dan Ibu Adijah. Tentunya alhamdulillah kedatangan kami berserta rombongan dari Desa Buntu ya, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah perjalanan yang cukup melelahkan, 3 jam kurang lebih. Ini merupakan suatu anugerah, tasyakur binikmah, karena di perjalanan tidak ada halang rintangan dan ada dalam keselamatan sampai dengan tujuan. Ini merupakan hidayah, ini merupakan berkah bagi kita semua. Dan alhamdulillah kita di sini dipertemukan dua keluarga besar. Tentunya tadi sudah menyaksikan prosesi sakral ahdu nikah antara Mas Muhammad dengan Mbak Siti Khadijah dengan prosesi yang sangat khidmat, lancar
dan insya Allah mudah-mudahan dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya maksud dan tujuan kedatangan keluarga besar dari mempelai laki-laki yaitu yang paling pertama yaitu untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita dapat merekatkan tali keluargaan, tentunya dapat merekatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, sehingga wasilahnya kita yang hadir di sini kita semua dapat dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, mudah-mudahan kita juga dapat dijembarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya mengaturkan banyak terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa dari keluarga Bapak Pahturi, dengan sambutan yang khidmat, sambutan yang hangat. Tentunya kami juga mohon maaf apabila kedatangan kami beserta rombongan sedikit banyaknya merepotkan keluarga aktivitas seluruh di sini, dan mungkin adat istiadat kita juga berbeda. Apabila ada sikap tingkah perilaku kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah Mas Muhammad ini pada waktu yang lalu mungkin telah berjanji kepada Mbak Siti Khadijah yang janjinya dibalut dengan prosesi khitbah tali pertunangan. Janjinya beliau alhamdulillah tadi sudah kita saksikan, sudah dia buktikan dengan prosesi yang sangat serakal, yaitu ahdu tikah dengan keadaan lancar dan selamat. Tentunya tugas saya di sini mewakili dari keluarga besar mempelai laki-laki dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, menyerahkan sepenuhnya ananda anak kami Mas Muhammad ke keluarga besar di sini, keluarga besar Bapak Pahturi dan Ibu Sudriyati almarhumah. Mudah-mudahan dapat diterima di tengah-tengah keluarga, dapat beradaptasi dengan lingkungan, menyerahkan sepenuhnya. Mudah-mudahan kita doakan semua yang hadir di sini, doakan semua. Mudah-mudahan kedua mempelai yang baru saja ditikahkan, mudah-mudahan dapat membangun rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, tentunya rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan insya Allah mudah-mudahan diberikan keturunan-keturunan yang soleh-solehah, keturunan yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti, berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Lurah, Bapak Haji Mamat Rahmat yang telah memberikan sambutan penyerahan mewakili keluarga besar Bapak Juhro dan Ibu Adijah. Dan sebentar lagi Bapak Ibu kita sama-sama akan mendengarkan sambutan penerimaan dari Bapak Sekdes Pak Amir yang mewakili keluarga besar Bapak Fathuri dan almarhumah Ibu Sudriyati. Kepada Bapak Sekdes Amir, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum
azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para sesepuh bini sepuh yang kami hormati, Bapak Mamat Rahmat, Bapak Haji Mamat Rahmat selaku Kepala Desa, wakil dari keluarga Bapak Juhro, yang kami hormati Bapak Fathuri, yang kami hormati para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian, hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga tidak ketinggalan kepada yang berbahagia Mas Muhammad Al-Farisi dan Mbak Siti Khotijah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa mencurahkan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir di rumah Bapak Fathuri, yaitu dalam acara akdun nikah dan resepsi pernikahan Muhammad Al-Farisi, putra Bapak Juhro, Ibu Adijah dari Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan Mbak Siti Khotijah, putri Bapak Fathuri lan Ibu Sudriyati. Mudah-mudahan kehadiran dari para bapak ibu semua diniati dengan hati yang ikhlas untuk mendoakan dumateng akdun nikahipun Mas Muhammad Al-Farisi dan Ibu dan Mbak Siti Khotijah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga kita khususnya yang hadir pada kesempatan hari ini kelak fi yaumil jaza atau hari pembalasan termasuk golonganipun orang yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, saya berbicara di sini adalah wakil dari keluarga Bapak Fathuri. Yang pertama, menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga besar Bapak Muhammad Juhro dan Ibu Adijah yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara akad nikah dan resepsi pernikahan Mas Muhammad Al-Farisi dan Mbak Khotijah. Dari keluarga Bapak Fathuri menyampaikan sugeng rawuh marhaban ahla wa sahlan bihuturikum kepada keluarga besar Bapak Muhammad Juhro atas kedatangannya ke Desa Pendowo, Kecamatan Bodeh. Selanjutnya dari Bapak Fathuri sak keluarga juga memohon maaf kepada keluarga besar Bapak Juhro apabila dalam menyambut keluarga Bapak Juhro ada hal-hal yang kurang berkenan dari keluarga Bapak Fathuri. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin yang kami hormati, sekitar 30 menit yang lalu kita sudah menyaksikan bersama akad nikahnya Mas Muhammad Al-Farisi dan Mbak Khotijah.
Berarti dari tadi ketika sudah melaksanakan akad nikah, maka Mas Al-Farisi dan Mbak Khotijah itu sudah sah menjadi pasangan suami istri. Sah menurut hukum agama, juga sah menurut hukum negara. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Haji Mamah Rahmat selaku wakil dari Bapak Muhammad Juhro menyerahkan kepada Bapak Fathuri dan keluarga, insya Allah saya atas nama dari keluarga Bapak Fathuri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, Mas Muhammad Al-Farisi, penyerahan dari keluarga Bapak Muhammad Juhro saya terima dengan hati yang lapang, saya terima dengan hati yang legowo, saya terima dengan tangan kekalih. Insya Allah Mas Muhammad Al-Farisi nanti akan dididik, digulawentah, dibina supaya Mas Muhammad Al-Farisi bisa menjadi suami yang baik, bisa menjadi kepala keluarga yang tanggung jawab, sehingga Mas Muhammad Al-Farisi tadi bisa membentuk keluarga yang rukun dan bahagia. Hadirin yang kami hormati, pernikahan adalah sesuatu yang sangat mulia di dalam kehidupan manusia. Pernikahan adalah sesuatu peristiwa yang sangat sakral di dalam hidup umat manusia. Setiap orang yang melakukan akad nikah atau pernikahan pasti menginginkan bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lah bagaimana caranya agar bisa membentuk keluarga yang rukun dan bahagia? Caranya inggih menika, nomor satu adalah adanya rasa saling pengertian. Orang yang melakukan pernikahan itu rata-rata bertemu dan kenalnya adalah sesudah mereka dewasa. Lah orang yang melakukan akad nikah itu biasanya mempunyai sifat yang berbeda, juga pemahaman dan pandangan yang berbeda, sehingga seorang suami dan seorang istri itu harus saling memahami dan mengerti kepribadian dari masing-masing. Kemudian ingkang nomor kalih inggih menika saling menerima. Di dalam agama itu sudah dijelaskan bahwasanya jodoh, rezeki dan ajal itu memang yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi seorang umat manusia itu wajib untuk berikhtiar dan berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya, sehingga apapun yang diperoleh oleh seorang suami, oleh seorang istri, ini keduanya itu harus saling menerima. Kemudian ingkang nomor 3 inggih menika saling memupuk rasa cinta. Lah rasa cinta itu bisa tumbuh di dalam keluarga kalau adanya rasa saling menghargai, rasa saling menghormati, rasa saling mengasihi. Nanti akan timbul suatu rasa ketenangan, rasa ketentraman, sehingga akhirnya adalah timbul rasa kebahagiaan. Kemudian ingkang nomor 4 inggih menika mengutamakan musyawarah. Sebuah keluarga itu dalam perjalanan hidupnya pasti tidak pernah lepas dari suatu masalah, tidak pernah lepas dari suatu persoalan.
Oleh karena itu ketika ada suatu masalah atau suatu persoalan, itu hendaknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah, sehingga dengan bermusyawarah itu maka akan saling timbul bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya, sehingga akan saling bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir inggih menika adalah saling memaafkan. Seorang suami, seorang istri itu pasti ketika dalam kehidupan berkeluarga itu akan tidak lepas dari suatu kesalahan. Ketika dia bersikap menghadapi sesuatu, seorang suami, seorang istri itu pasti akan mengalami atau melakukan sesuatu kesalahan. Baik itu kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja, itu akan pasti terjadi. Oleh karena itu butuh pengertian dari seorang suami dan seorang istri, itu apabila melakukan kesalahan hendaknya saling memaafkan. Karena biasanya dari masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang sepele, itu kalau tidak saling memaafkan, itu akan menjadi perselisihan yang berkepanjangan. Hadirin yang kami hormati, dari Bapak Fathuri dan Ibu titip pesan kepada kedua pengantin, Mbak Khotijah dan Mas Al-Farisi, jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik, jadilah pasangan suami istri yang saling menerima, saling memahami kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sehingga Mas Al-Farisi menikah dan Mbak Khotijah nanti bisa membentuk keluarga yang rukun, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kiranya kurang bijaksana jika saya terlalu berpanjang lebar, mohon maaf atas kehilafan, dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekdes Amir yang telah memberikan sambutan penerimaan mewakili keluarga besar Bapak Fathuri sekeluarga. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah telah diterima dari keduanya, dan selanjutnya saya persilakan untuk tim fotografer dan video untuk dapat mengambil momen dari Mbak Siti dan Mas Al-Farisi.